Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa liyunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, silakan. Kita masuk di halaman berapa ya? Surat An-Naba. Ya, ayat ke-19. Silakan. Ibu Misna. Baik, Ustaz. Bagaimana ini Ibu Misna? Iya, bagaimana ini? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Oke, silakan. I'rabnya bagaimana? Wa itu huruf ataf. Iya, huruf ataf, huruf sambung. Yang sambung. Terus Kemudian Futihat itu dari kata fathah dia Ustadz ya. iya, kata fataha. Fataha itu yang maklumnya. Iya. Iya, artinya Ibu Misna paham ya begitu ya? Maklum dengan majhul. Kalau maklum majhul baru saya dengar Ustadz apa itu? Kayak begini dia. Kayak kataba artinya apa? Kataba itu kan dia telah menulis. Dia laki-laki satu Dia telah menulis. Iya, dia laki-laki satu telah menulis. Di surat tentang Ramadan, puasa itu kan kutiba. Jadi kalau kataba itu menulis, kalau kutiba itu artinya ditulis. Futihah. Kalau fataha artinya membuka. Kalau futiha artinya dibuka. Berarti baru jenisnya ini Ustadz apa dulu? Gimana? Jenis apa? Apa dulu habis saudara pada nama gini. Futiha kan di sini. Iya, muannas. Karena kan di sini DP huruf ta ini huruf ta apa ini? Yang terakhir. Ini Ustadz yang anti yang perempuan satu. Oh, yang di Nasorti itu, di Nasorti ini. Oh, tidak. Begitu Ustadz atau saya salah? Dia begini. Tunggu, ada keterangannya di bawah. Tunggu ya. Nah, coba lihat halaman 43. Di modul. 43. Iya, halaman 43 di modul. Ada Ustadz, pelaku luar, pelaku dalam. Yang syarat untuk pelaku luar yang pertama datang setelah
Oh, Datang datang setelah fiil setelah kan? fiil. Sudah Ini harus boleh dilihat. isi Iya. satu Jadi lain. Ibu Misna boleh di modul kan? Iya, Sambil melihat modul, sambil melihat yang dibagikan sama admin. Tapi sampai suara ini jelas ya? Bagus ya? Tidak terputus-putus ya? jelas sekali Ustaz. Oke. Yang pertama datang setelah Fiil. fiil di yang tadi, fiil di sini apa? Yang ayat ke-19 itu futiha kan? Iya. Nah, itu DP fiil dulu. Terus ini futiha, DP ta yang terakhir itu ke belakang. Kemudian berstatus rofa, pelaku luar. Datang setelah fiil, baru berstatus rofa. Yang mana yang dimaksud? Datang setelah fiil, dia berstatus identik doma. Coba lihat kata yang setelah itu. Oh, yang setelah habis sama makanya disebut dengan syarat untuk pelaku luar. Kalau futihati itu dia pelaku dalam. Coba lihat yang di atas, pelaku luar versus pelaku dalam. Ya, jika pelaku dari sebuah fiil adalah domir, yang pelaku dalam ini, maka dia adalah pelaku di dalam. Kata betu, aku telah menulis, itu pelaku dalam itu, karena tak baku tempel langsung dengan fiil, ya kan? Nah, itu pelaku dalam. Tapi kalau pelaku luar, jika pelaku dari sebuah fiil bukan domir, maka dia adalah pelaku luar. Artinya tidak melekat di fiil itu. Pelaku luar di sini kan Muhammad kan? Iya. Nah, itu dia disebutkan pelaku luar. Makanya di sini syarat untuk pelaku luar. Jadi tidak boleh mau bilang wa futihat titi itu dia sebagai pelaku luar. Itu pelaku dalam itu. Begitu. Dia pelaku dalam itu. Ada Ustaz ya. Ti itu domir ya? Iya, ti itu domir. Nah, ini berstatus rofa. Jadi orang mau lihat yang pelaku luar ya. Datang setelah fiil. Oke, kemudian yang kedua berstatus rofa. Berarti ini adalah yang dimaksud dalam ayat ini adalah pelaku luar. Yang mana? Yang as-sama'u itu. Betul, as-sama'u. Baru baca lagi yang setelahnya di sini, syarat pelaku luar yang bawahnya lagi. Fiilnya hanya boleh dalam versi hiya, huwa atau hiya. Huwa atau hiya, tidak boleh anti. Tadi kan Ibu Misna bilang anti. Iya. Ya, coba lihat lagi di modul yang tadi itu. Di halaman 33 itu. 33. Tadi kalau fiil kalau ada pelaku luar, maka fiil yang kalau ada pelaku luar ya, maka fiil yang berlaku hanya dua, hanya huwa dan hiya. Hanya huwa dan hiya. Jadi anti tidak masuk. Jadi kalau orang melihat di sini wa futihati, kira-kira yang mana dia? Huwa atau hiya? Yang mana dia? Yang huwa atau hiya? Wa futihati. Yang mana dia? Yang huwa atau hiya? Cuma dua itu pilihan. Gimana Bu Misna? Masuk di hiya Ustadz. Iya, hiya. Tapi kenapa dia tidak sukun di sini? Kenapa jadi hidup kasroh? Karena kan kalau sukun ketemu sukun kan kalau orang Arab tidak bisa baca Ustadz, jadi dikasih harokat. Begitu. Betul, begitu dia.
Oke, paham ini? Insyaallah Ustaz. Oke, jadi wafutihati dengan as-sama'u, so paham kan? Ya. Sebelahnya lagi. Fakanat abwaba. Fa itu huruf sambung. Iya betul. Fa itu huruf sambung. Baru kanat. Tunggu, ada saya mau tanya lagi. Kenapa di sini yang mau futihati di sini? Kenapa dipilih yang futihat? Kenapa bukan pakai huwa? Wa futiha. Wa futiha dan dibuka. Kenapa dia dipakai? Kenapa pakai futihat? Kenapa bukan futiha saja? Yang futihat ini hiya atau huwa? Hiya Ustaz. Iya hiya. Kenapa pakai yang hiya? Mungkin karena bersisian dengan as-sama Ustaz. As-sama itu kan dihukumi 1F. Betul. Kenapa dia 1F? Karena masuk feminin, kabib Ustaz kalau tidak salah. Betul. Iya betul. Arab itu. Betul. Kabib. Iya masuk dia feminin kabib. Halaman 12. Betul itu. Oke, berikut fakanat. Saya itu jaga bingung Ustadz kalau belajar sandir. Tapi kalau saya ajarkan mudah. Maksudnya kalau begini tidak mengerti Ustadz, tapi kalau pas sendiri itu jaga bingung. Jaga bingung sandir. Tapi Ibu Misna juga ada mengajar ini. Ya. Ada pegang halaqah juga Ibu Misna. Alhamdulillah ada 2 kelompok Ustadz. Apa dulu? Kasih belajar tahsin Ustadz. Ibu-ibu. Oh, 2 tahsin. Ibu-ibu di mana? Iya. Di mana ibu-ibunya? Iya. Yang kelompok 1 itu di Dutulana, baru yang kelompok 2 itu tiap malam Ahad itu di Boleh Huangga sana Ustadz. Ibu Misna juga di kota ya? Tidak Ustadz, saya di Telaga Biru di Talu Melito. Iya betul. Insyaallah orang ada mau bikin ini tadabbur ini tanggal 24 di Telaga Biru itu. Di mana itu Ustadz? Di mana itu Ustadz? Di masjid apa adminnya? Ada admin ada kirim di masjid. Tunggu saya mau lihat dulu. Di Mongolato. Oh, Telaga Ustadz ya? Iya, Masjid Al-Ardan. Saya tidak tahu di sebelah mana itu Ustadz ya? Saya juga tidak tahu sebelumnya, tapi ada maps-nya itu. Mungkin di dalam setahu kalau buat di pinggir jalan kayaknya saya tidak lihat itu Masjid Ardan itu, Al-Ardan itu. Iya, di dalam dia. Dalam. Di dalam. Masuk di dalam. Tapi di masjid kayaknya bagus. Tanggal 24 berarti hari Rabu. Insyaallah Allah mudahkan. Rabu sore itu Ustadz. Rabu sore. Soalnya kalau hari Selasa, Rabu, Kamis itu saya juga ada jadwal ada mengajar di TPQ Ustadz.
Oh, TPQ di mana? Di Rumah Quran PPA Oh, Masya di Allah. Hepula. Di mana rumah Quran PPA ini? Di Hepula, Pak Ustadz. Oh, mau bilang Nawawi, saya tidak tahu deh. Iya, di Kompleks kompleks, apa? Gadung Dinar Limboto. Kalau ada agak masuk ke dalam begitu, Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya, nanti insya Allah siapa tahu boleh izin libur dulu 1 hari itu. Insya Allah, Ustadz. Iya, insya Allah saya rencana mau bahas tentang Al-Lahab di situ insya Allah. Tentang masalah Insya Allah. keluarga. Ya. Saya selalu ada modul itu yang Quraish dengan Anas, Ustadz. Alhamdulillah. Saya minta Baru sama ada baca-baca. admin dan lain-lain, Ustadz. Insya Allah. Bagus dia kalau diajar. Bagus itu kalau diajar, maksudnya diajarkan kembali. Mau tak simpan Saya di belum- kepala insya Allah itu. Belum pede saya belajar, Ustadz. Masalahnya itu mau kasih ini tuh kayak begini-begini itu saya masih rada-rada bingung. Itu kayak Fatihah jadi Futihah itu saya masih bingung Ustadz. Masih belum terlalu paham di situ. Minta doa sama Allah, pasti Allah buka jalan. Buktinya orang baku dapa. Iya kan? Ustadz, insya Allah. Buktinya orang baku dapat, padahal tidak pernah ketemu sebelumnya. Iya kan Ibu Misna kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Pakanat. Makanat. Maka jadilah ia. Kana. Tadi kata kana deh, Ustadz. Iya, kana yakunu. Kana yakun. Kana. Maka jadilah ia. Ini dulu. Fa dulu. Bagaimana tadi Fa? Fa itu huruf maka. Berarti dia kata Iya, sama betul. Ustadz ya? Iya, betul. Berarti dia masuk di huruf atof. Iya, Gitu Ustadz. betul. Iya, betul. Sekarang kana. Kana. Kana berarti Dia feel spesial karena ini sama dengan Laisa yang pernah saya bahas kemarin. Saya coba bagikan ya. ya Ustadz. Admin izin saya bagikan ya. Oke. So, dapat lihat ini kana Ada Ustadz. di aplikasi ini. Jadi Iya. kana. Ini kana. Kana yakunu. Tadi kan ka apa itu? Kanat ya? Kanat. Ada tak sukun. Kanat, kan? Ada. Iya. Kanat Nah, berarti posisinya di mana? di hiya. Kanat tul hiya. Kenapa sampai posisinya di hiya? Karena sambungan yang tadi Ustadz. Betul. As-sama'u. Maksudnya sambungannya itu harus dijelaskan. Maksudnya, Betul. Karena ada masih kaitan kaitan dengan dengan as-sama'u. Ya, kata sebelumnya. As-sama'u. Iya betul, di as-sama'u itu. Terus kana ini ada spesialnya di kana ini. Kana itu ada namanya isim kana dan khobar kana. Isim kana itu setelah isim, kalau dia alif lam, maka dia itu namanya isim kana. Baru isim kana itu dia pasti, pokoknya khusus, cari saja khusus di modul itu.
Pokoknya khusus setelah kana itu, atau khusus setelah kana itu disebut dengan isim kana. Dan isim kana ini dia pasti rofa atau dhammah. Baru yang berikut ada namanya khobar kana. Untuk khobar kana ini dia posisinya umum. Ya, khobar kana ini dia posisinya umum. Dan khobar kana ini dia pasti fathah. Ya, fathah atau fathatain atau nasab. Oke, paham? Bisa ada kedua-duanya, bisa ada hanya salah satunya. Jadi bisa setelah kana itu ada isim kana dengan khobar kana, bisa juga setelah kana itu hanya isim kana, atau bisa juga hanya setelah kana itu khobar kana. Oke? Ya Ustadz, pokoknya sambil jalan Ustadz, saya ini masih bodoh-bodoh yang begini Ustadz, masih belum paham. Insya Allah pelan-pelan Ustadz. Yang penting istiqomah, pelan-pelan. Allah itu mencintai amal yang sedikit tapi istiqomah. Saya juga jaga buka-buka di YouTube kembali Ustadz, cuman orang pakai bahasa Arab sama, jadi saya tidak paham. Penyederhanaan bahasa itu ada mahalli raf'in, muta'allaq. Sebenarnya di bahasa Indonesia itu gampang. Mahalli raf'in itu artinya dia di posisi rofa. Muta'allaq itu artinya bergantung. Cuman karena dia pakai bahasa Arab, ternyata tidak terlalu begitu mengerti. Padahal di bahasa itu sebenarnya sederhana sekali itu. Begitu. Penyederhanaan bahasa. Oke, lanjut. Ini ayat tadi. Gimana? Maka jadilah. Abawaban ini yang saya bilang tadi, dia kan umum ini. Ya, umum kan? Ada ciri-ciri khusus dia? Coba lihat ciri-ciri khusus. Ini abawaban ini. Coba lihat ciri-ciri khusus. Khusus dan umum. Ya. Yang berapa dia Ustaz ya? Halaman 15. 15. Abu-aban itu artinya pintu-pintu atau beberapa pintu. Ini sesuai dengan yang di terjemahan ini, yang dibagikan sama admin. Coba lihat. Ada ciri-ciri khusus dia? Tidak ada kan, kalau yang itu kan diawali alif lam. Tidak ada kan? Nama orang, nama tempat bukan kan? Orang yang dipanggil bukan. Tidak ada, berarti dia umum. Umum, baru karena dia umum, posisinya dia nasab. Kan, abu-aban kan? Ini yang saya bilang dia khobar kana. Jadi khobar kana itu setelah kana itu ada namanya khobar. Bagaimana? Oh, itu kan berarti dia di situ jadi khobar. Khobar karena setelah khobar itu kan nasab. Iya. Selalu dengan fathah atau tanwin. Itu Ustaz. Iya, baru dia ini yang berikut dia posisinya umum, tipenya dia umum. Kalau khobar itu, kalau isim kana posisinya dia khusus. Begitu. Baru selalu rofa Ustaz ya. Berarti kalau setelah kana ada rofa, berarti dia DP ini khusus. Baru dia isim kana. Begitu Ustaz. Iya begitu. Itu namanya isim kana. Berarti di sini ini khobar kana sama atau karena ini apa, kana saroban, atmirso dan iya betul. Khobar kana. Oke. Saya mau bilang DP tadabur ya. Atau DP tadabur dulu. Ibu Misna silakan. Tadabur. Saya mau ambil Ustaz. Dan dibukalah langit sehingga langit mempunyai
celah-celah seperti pintu-pintu yang terbuka. Berarti ini masih kaitan ayat sebelumnya Ustadz, karena setelah malaikat meniup sangkakala itu kan berarti yang untuk kedua kali itu kan semua kan sudah dibangkitkan Ustadz. Manusia itu kan datang dengan berbondong-bondong dan dibukalah langit. Kalau langit terbuka begitu otomatis kan kayak seperti ada pintu-pintu yang dimasuki Ustadz. Jadi pintu-pintu yang dimasuki itu kan maksudnya sesuai dengan amal yang orang bikin Ustadz, begitu. Iya. Oh, itu kan sudah dikelompokkan kan Ustadz? Tidak. Datang kayak yang di ayat ini itu Ustadz. Dia itu begini, pintu-pintu langit itu ada, pokoknya setelah peniupan sangkakala kan, so terpecah ini apa dulu langit ini kan, so terbelah, so pecah. Baru langit itu akan ada seperti pintu-pintu. Baru dari pintu-pintu itu akan turun para malaikat. Jadi para malaikat Allah itu akan turun dari pintu-pintu itu. Mereka turun ke bawah. Begitu. Gambarannya seperti itu. Gitu ya. Begitu Ibu Misna? Iya Ustaz. Oke, berikut lagi. Tidak ada teman yang Ibu Misna pernah kasih rekomendasi untuk ikut ini bahasa Arab? Saya share di grup, baru saya bilang sama teman-teman juga Ustaz. Coba tidak ada yang mau. Mungkin orang masih, soalnya kan orang Allah itu ada ikut kelas ini Ustaz, kelas ada yang tahsin talaki, ada yang talaki sanad, pokoknya banyak kelas-kelas online begitu Ustaz. Baru ada juga teman-teman yang offline begitu. Oh, Masya Allah. Jadi maksudnya orang bilang mau fokus dulu begitu Ustaz. Oh, fokus di tahsin. Oh iya, tidak apa-apa. Masya Allah. Semoga semuanya istiqomah orang ini, mereka dengan orang semua. Insyaallah. Amin. Oke, berikut ayat ke-20. Wasuyiratil jihad. Kalau di tahsin, kalau misalnya Ibu Misna mau ngajar di tahsin lain ya, kalau misalnya terang membaca perkata ini di pedengungan, DP ikhfa. Iya Ustaz, cuman saya sering jaga tekankan Pak Ibu-ibu itu kan, saya bilang kalau salah harokat itu salah makna kan. Saya pernah ini sama Ustaz tuh, kalau yang jadi itu DP makna fatal sekali tuh Ustaz. Jadi saya sering jaga ini sedikit. Kalau yang tuma itu DP ini berarti dia jadi pelaku. Pokoknya cuma jaga ini begitu Ustaz. Karena baru itu kan yang paham Ustaz. Jadi maksudnya suka sekali saya bilang pada orang, saya bilang insyaallah kalau saya so paham, insyaallah orang mau belajar bahasa Arab meskipun tate pelan-pelan, saya bilang begitu Ustaz. Insyaallah. Masya Allah. Amin. Insyaallah. Amin. Oke. Jadi kayak privat ini Ibu Misna bawa orang bertiga ini dengan admin. Oke, nomor 20. Suyirat ini sama dengan yang ma'lum dengan majhul. Iya, kalau sayyaro itu artinya saya mau tulis yang apa majhul itu apa Ustaz? Kalau ma'lum itu pokoknya kalau kayak menjalankan, membuka, pakai mama begitu dia kalau diterjemahkan. Kalau yang majhul itu dia maksudnya kalau DP di bahasa Arab begitu apa Ustaz ya? Saya pernah belajar begitu, kayak berarti dia isim maf'ul begitu Ustaz, begitu? Tidak.
Isim majhul dengan fiil ma'lum dengan fiil majhul. Oh, dia fiil. Fiil majhul, fiil ma'lum. Fiil ma'lum Oh, dengan fiil kalau majhul. yang maklum itu apa, Ustaz? Ma'lum itu yang itu. Membuka, menutup. Berarti kalau yang majhul itu yang di. Iya, kayak pakai di dia. Oh, kayak kalimat aktif dengan pasif, Ustaz ya? Betul. Iya, mudahnya begitu. Aktif dengan pasif. Dengan pasif. Kalau di Betul. bahasa Indonesia itu begitu, Ustaz. Iya, betul itu. Di sini sayyaro itu artinya menjalankan. Maka dia karena jadi suyiro artinya Dijalankan. Oke. Sekarang silakan. Ayat kedua ini. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroban. Kalau tidak jauh beda dengan yang pertama ini. Iya. Kalau wa huruf athof, suyirat itu masuk muannats, baru tadi Posisinya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Hiya. Posisinya hiya. Kenapa hiya? Baru karena karena ini Ustadz apa dulu? Jalan itu kan masuk di feminin kabib. Jalan? Mana jalan? Oh bukan, astagfirullahaladzim. Suyirat. Oh cuma sabila itu yang feminin kabib, astagfirullahaladzim. Di sini pelaku luar atau pelaku dalam? Karena hiya, Ustaz. Karena hiya. Bukan. Ini pelaku luar. Ini ada pelaku luar atau tidak? Pelaku luar bagaimana dulu tadi? Tadi pelaku luar bagaimana? Pelaku luar. Halaman 43. Pelaku luar itu kan yang ini. 43. Datang setelah fi'il berstatus rofa. Oh, setelahnya rofa. Al-jibalu. Al-jibalu. Sama dengan jadi tadi kan, Ustaz? Iya, sama. Sekarang kenapa sampai dia ini? Sampai posisinya hiya. Ini ya? Hiya atau bukan? Hiya, sama dengan yang tadi Ustaz. Iya, kenapa dia sampai ini? Kenapa dia sampai hiya? Karena kan kalau yang pelaku luar DP syarat itu kan cuma huwa dengan hiya. Kenapa sampai hiya? Kalau tadi kan feminin kabib, as-sama. Kalau ini? Suyirat. Karena kata setelahnya kan ini. Apa? Berstatus rofa. Bukan itu. Kenapa sampai jadi hiya? Artinya kan feminin kan? Iya. Kenapa al-jibalu ini kenapa al-jibalu ini dia feminin? Al-jibalu. Jelaskan saja Ustaz. Karena dia merupakan jamak yang tidak berpola, yang tidak berakal. Tidak berpola, tidak berakal dianggap 3F. 1F atau 3F? 1F. Kalau yang berakal baru dianggap 3. Kalau yang berakal baru dianggap 1F atau 3M. Tidak berakal 1F.
begitu kan? Makanya al-jibalu ini kan dia masuk di jamak tidak berpola yang tidak berakal. Makanya dia menjadi feminin. Coba lihat di gender. Halaman 13. Halaman 13. Setelah tak berakal. Nama tempat yang spesifik. Ada kan? Jatala tak berakal tuh, feminin kan? Ada Ustaz. Nah, itu dia alasannya. Oke, berikut. Sebelahnya lagi. Al-jibalu, berarti al-jibalu ini khusus Ustaz. Karena ada alif lam. Bukan. Sodifa lagi. Kalau itu tidak itu. Tidak masuk Ustaz. Bukan, maksudnya tidak masuk ke gimana? Tidak masuk di khusus dia. Iya, di khusus dia masuk di khusus. Cuma itu sokelar. Yang al-jibalu itu sokelar. Oh, sekarang yang fakanat. Yang fakanat, iya. Fakanat ini sama dengan yang tadi. Fa huruf baru kanat itu termasuk khobar kana. Kan setelahnya kan ada yang ini. Fakanat saroban. Kan ada saroban jadi khobar kana. Apa itu khobar kana itu? Itu yang isim spesial yang termasuk umum. Bukan isim kemudian, spesial. Kalau isim itu isim kana. Ini khobar kana. Oke. Posisinya? Posisinya harus nasab atau tanwin. Sama Ustaz ya? Nasab dengan tanwin sama? Iya, sama dia. Fathatayin namanya. Iya. Kemudian kanat nat tasukun itu muannas. Iya, kenapa dia muannas? Kembali ke mana? Kembali di ke hiya kan ya? Di hiya iya, kan? kembali ke letak di hiya kan awalnya hiya. Kembali ke hiya wasuyiroti. Kok kembali ke situ? Kan hiya Ustaz. Kan di situ. Iya. Al-jibal. Dia hiya. Dia kembali ke al-jibalu. Coba lihat artinya. Gunung-gunung pun dijalankan. Maka dia ini, dia itu kembali ke kanan. Iya, kembali ke gunung. Maka jadilah dia. Dia ini ke siapa? Ke dijalankan atau ke gunung-gunung? Gunung-gunung. Nah, ke gunung-gunung. Jadi kembali ke al-jibalu, bukan kembali ke dijalankan. Astagfirullahaladzim. Begitu dia. Makanya maka dia fakanat, dia itu menjadi seperti fata morgana. Dia itu kembali ke gunung. Cara model belajar seperti ini adalah cara modelnya para sahabat. Mereka itu hafal 10 ayat, baru mereka itu menghafal 10 ayat. Kapan mereka menghafal ayat yang berikut? Kalau mereka sudah paham 10 ayat yang mereka hafal itu. Begitu cara menghafalnya para sahabat. 10 ayat. Sebelum mereka paham 10, maka mereka belum akan berpindah. Jadi memang benar-benar tertanam itu Ustaz ya, tidak mau hilang-hilang. Karena memang sebegitunya sampai kapan itu tidak mau hilang. Iya, saya alhamdulillah hafal. Saya hafal alhamdulillah 3 juz. Saya hafalan ini 3 juz. Tapi begitu saya hafalan ini ya, kalau saya tadabur begini kayak beberapa ayat yang susah saya tadabur, alhamdulillah saya adalah dapat rasa ini ayat ini begini begitu. Tapi kalau ayat-ayat yang belum saya tadabur, sembarang, maksudnya lewat yang dengan hafalan itu saja. Begitu. Kalau makanya kenapa Umar itu dia hanya hafal surat Al-Baqarah selama dia hidup. Begitu. Bukan berarti dia tidak membaca ayat yang lain, bukan berarti dia tidak mempelajari ayat yang lain. Cuma proses dia belajar seperti itu. Seperti itu.
Oke? Ya Ustaz. Ya. Silakan tadabburannya. Dan gunung-gunung dijadikan berjalan sehingga menjadi seperti debu yang berterbangan laksana fata morgana. Gimana? Sama dengan yang tadi, sambungan masih bersambungan dengan yang tadi. Setelah langit terpecah, terbelahkan suara pintu baru, ini gunung-gunung lagi dijalankan. Sama dengan itu Ustaz, fata morgana itu sama dengan kayak orang berjalan di jalan baru kelihatan dari jauh seperti ada air begitu, tapi ternyata tidak ada. Dan gunung-gunung dijadikan sehingga menjadi seperti debu yang berterbangan. Itu berarti maha kuasanya Allah, gunung-gunung ini sama dengan debu yang berterbangan Ustaz. Iya, ya, di hari kiamat nanti gunung-gunung ini akan dihancurkan. Semuanya akan dihancurkan. Pokoknya hancur, karena kan gunung itu kan pernah saya jelaskan kemarin, segitiga ke atas baru segitiga ke bawah kan. Baru dia akan hancur, baru dia mau jadi. Tahu kalau terang dapat lihat itu fata morgana itu kan kayak ini air mendidih. Ya kan? Kayak menguap-nguap begitu, ya kan? Kayak menguap-nguap. Maka di hari kiamat seperti itu dia. Jadi debu-debu atau pecahan-pecahan dari gunung itu yang semuanya diletuskan itu kayak terbang kayak itu fata morgana itu, kayak orang mau dapat lihat itu di panas matahari itu. Begitu. Itu yang mau terjadi di hari kiamat. Subhanallah. Atau saroban itu juga disebut dengan fata morgana. Begini, fata morgana itu kan sesuatu yang tidak ada tetapi seperti ada. Kayak misalnya teranda pali air itu di panas matahari itu kan di aspal, sesuatu yang tidak ada tapi seperti dia ada. Maka kejadian gunung-gunung hancur itu, yang sampai gunung itu bisa bergerak dengan mudah, karena dia kan hancur, itu tidak dapat diterima oleh akal manusia. Tidak dapat diterima oleh mata manusia. Sampai manusia itu akan melihatnya seperti fata morgana. Pokoknya seperti tidak mampu diterima ini dengan mata manusia. Tapi itu yang terjadi nanti di hari kiamat. Kayak tidak masuk akal. Iya, begitu. Tapi itu yang terjadi. Karena kalau kita lihat, ini sesuatu yang sangat besar sekali. Tetapi Allah bisa menghancurkan gunung-gunung itu. Jadi sampai dia tidak berbekas. Pokoknya sampai dia tidak berbekas. Seperti sudah tidak ada sesuatu lagi. Maka manusia melihat seperti hanya fata morgana, hilang begitu saja. Adanya gunung itu tadinya ada, tapi ternyata sudah tidak ada, kan begitu fata morgana. Nah, ini juga dia tadaburan kedua. Tadinya ada, hilang seperti tidak ada. Begitu. Oke. Ini gitu Ibu Misna. Ya Ustaz. Cuma Ibu Misna sendiri ini. Wah, privat. Yang lain tidak masuk. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu ya Ibu Misna ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Orang bikin kayak para sahabat, sedikit-sedikit dari ayat Al-Quran itu mungkin orang hafal, ada hafalan alhamdulillah. Nah, tapi sedikit-sedikit orang berupaya dan berusaha untuk memahami ayat yang orang baca ini. Gitu ya. Nah, supaya orang tidak mau tertinggal jauh, orang cukupkan dulu di 2 ayat ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Ada catatan tak Ibu Misna atau tidak baca catatan ini? Ada Ustaz jaga baca. Oh, ada kasih sendiri buku yang menjadi bahan dari saya. Sebanyak-banyak tempelan ini buku ini. Masya Allah. Banyak catatan. Berarti buku kajian itu kajian umum. Iya Ustaz, ya Allah bahasa. Saya Allah jaga baik ini Ustaz, bahasa Arab ini yang
apa dulu? Rasulullah ini Ustaz. Yang apa? Rasulullah ini yang masih awal Ustaz. Oh, Rasulullah 1 yang online. Iya, online Ustaz tiap hari Ahad. Alhamdulillah. Iya boleh. Baru ada Allah satu yang online Ustaz. Pokoknya saya ini sama, saya suka mau iklan, suka balaca. Iya, itu bagus itu. Bahasa Tanda Allah. Arab. Tanda Allah memberikan kebaikan kepada kita itu. Begitu, maka harus diterima kebaikan-kebaikan itu. Oke. Insyaallah Ustaz. Iya. Iya. Terima kasih Bu Misna. Kita cukupkan pertemuan di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair.